Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi membahas soal kompetensi teknis P2 dan P3, P3K tahun 2023. Ini sudah bagian yang ke-48. Soal yang pertama. Sekolah Anda menerapkan pembelajaran berbasis daring atau e-learning. Beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami program tersebut. Anda pun sebenarnya masih belum terlalu memahami program itu. Sebagai seorang guru, yang semestinya Anda lakukan adalah A. Meminta siswa meninggalkan e-learning tersebut karena pembelajaran tatap muka tidak mendukung e-learning. B. Mempelajari e-learning tersebut dan membimbing siswa untuk memahami fitur-fitur di dalamnya. C. Meminta bantuan guru lain yang lebih paham menjelaskan kepada siswa Anda. D. Membimbing siswa untuk menggunakan program tersebut sesuai kemampuan Anda. Jadi jawabannya itu adalah B. Karena sekolah menerapkan pembelajaran berbasis daring atau e-learning, maka tugas kita yaitu pelajari e-learning tersebut dan bimbing siswa kita untuk memahami fitur-fitur yang ada di dalamnya. Soal kedua, Anda adalah seorang guru di lingkungan masyarakat dengan tingkat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anaknya yang rendah. Hal ini telah mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa di kelas. Anda ingin meningkatkan keterlibatan orang tua untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih mendukung bagi siswa dengan cara A. Mengadakan pertemuan komunitas yang melibatkan orang tua, guru, dan siswa, mendiskusikan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. B. Mengirim surat kepada orang tua secara rutin untuk mengingatkan tentang pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. C. Mengadakan sesi pelatihan bagi orang tua tentang cara mereka dapat mendukung pembelajaran anak di rumah. D. Mengatur kunjungan rumah secara berkala untuk memahami lebih baik latar belakang dan tantangan yang dihadapi oleh setiap keluarga. E. Mengembangkan program sukarelawan di sekolah yang melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jawaban yang tepat itu adalah kita panggil orang tua untuk mengadakan sesi pelatihan bagi orang tua tentang cara mereka dapat mendukung pembelajaran anak di rumah. Jadi program ini memang harus ada di sekolah, yaitu tentang pendidikan keluarga. Bagaimana caranya orang tua di rumah itu juga ikut terlibat dalam membantu pendidikan anak. Jadi pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab guru di sekolah saja. Jadi jawabannya itu adalah C. Soal ketiga. Anda memiliki beberapa siswa yang menunjukkan kecerdasan luar biasa di berbagai bidang. Beberapa dari mereka menunjukkan kemampuan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah matematika yang kompleks. Sementara, yang lain menunjukkan keterampilan yang luar biasa dalam seni dan kreativitas. Namun, beberapa di antara mereka mengalami kebosanan dan kurang tertantang dalam pembelajaran di kelas. Maka sikap Anda adalah A. Mengembangkan program pembelajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan intelektual siswa yang sangat pintar. B. Mengadakan pertemuan khusus dengan siswa tersebut untuk membahas kebutuhan dan aspirasi mereka dalam pembelajaran. C. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung eksplorasi dan penemuan bagi siswa yang sangat pintar. D. Mengadakan kolaborasi dengan institusi pendidikan dan organisasi profesional untuk memberikan kesempatan belajar bagi siswa yang pintar. E. Memberikan tugas tambahan dan proyek kreatif yang menantang bagi siswa yang pintar. Nah, kalau seperti ini jawabannya itu adalah kita kembangkan proyek pembelajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan intelektual siswa yang sangat pintar tersebut. Soal keempat, beberapa siswa yang Anda ajar menunjukkan kesulitan belajar karena berbagai alasan, termasuk masalah kesehatan, keterbatasan sumber daya, dan faktor ekonomi. Di samping itu, siswa menunjukkan minat dalam mata pelajaran tertentu yang lainnya, menunjukkan potensi yang luar biasa pada bidang tertentu. Maka sikap Anda adalah A. Membuat rencana pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan minat dan bakat siswa. B. Mengadakan sesi konseling individu untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang memberikan. Yang C. Melibatkan sukarelawan dan organisasi nirlaba untuk menyediakan bantuan tambahan kepada siswa yang membutuhkan. D.
Membuat program peningkatan keterampilan yang mencakup berbagai aspek kegiatan di luar pelajaran akademis. E. Mendorong siswa menunjukkan minat dan potensi khusus untuk mengikuti program kegiatan ekstrakurikuler yang disesuaikan. Jadi di sini masalah siswa itu kita banyak, ada yang menunjukkan kesulitan belajar karena berbagai alasan, namun ada juga yang menunjukkan minatnya dalam mata pelajaran tertentu. Maka sikap kita itu adalah kita buat rencana pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa. Soal kelima. Setelah beberapa kali Anda melakukan penilaian semester, Anda merasa puas dengan hasil yang diberikan. Hal ini juga didukung oleh kemampuan siswa yang meningkat. Namun, terkadang Anda menilai durasi koreksi pada soal esai lebih menyita waktu. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, jadi selama ini kita melakukan penilaian yaitu dengan teknik esai. Hasilnya memang memuaskan, kemudian siswa kemampuannya juga meningkat. Tetapi di sini kekurangannya yaitu adalah memeriksa jawaban esai itu lebih menyita waktu. Maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mencoba mengganti beberapa soal esai menjadi tipe pilihan ganda hot untuk meringkas waktu dan meningkatkan kemampuan kreativitas dalam membuat soal. B. Tetap menjaga kualitas soal dengan memperhatikan tipe soal sebab hanya tipe soal tersebutlah yang dapat mengungkapkan seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam memahami materi. C. Memang durasi dalam mengoreksi jawaban siswa cukup memakan waktu, namun hal itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang guru dalam memberikan pelajaran seutuhnya. D. Memotong rangkaian soal esai yang memiliki panjang jawaban dan memerlukan alur sistematis dalam menjawab, menjadi hanya beberapa soal esai pendek dengan mempertahankan isi kemampuan yang akan dinilai. E. Tetap menggunakan soal esai karena sudah berhasil meningkatkan kemampuan siswa. Jadi di sini tidak ada salahnya kita yaitu mencoba mengganti beberapa soal esai menjadi tipe pilihan ganda hot atau high order thinking skill untuk meringkas waktu dan meningkatkan kemampuan kreativitas dalam membuat soal. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita lebih dianjurkan untuk membuat soal penilaian semester maupun ulangan harian itu mengacu pada tes-tes soal pada AKM. Karena di sana ada berbagai tipe soal. Ada yang esai, ada yang pilihan singkat, ada yang menjodohkan, ada yang benar salah. Jadi semakin banyak tipe soalnya itu akan semakin meningkatkan kreativitas kita dalam membuat soal dan juga mengasah kemampuan siswa dalam menjawab soal. Jadi jawabannya itu adalah A. Kita tidak harus terpaku pada soal yang berbentuk esai saja. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya tetap mendoakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.